Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini, saya Mona Mariscaria akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu retikulum endoplasma. Adapun pembahasannya, yang pertama, sejarah awal retikulum endoplasma. Yang kedua, pengertian retikulum endoplasma. Yang ketiga, struktur retikulum endoplasma. Yang keempat, komposisi retikulum endoplasma. Dan yang kelima, fungsi retikulum endoplasma. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah awal retikulum endoplasma. Sitoplasma sel hewan dan tumbuh-tumbuhan ditembusi oleh sistem membran yang kompleks dan membentuk satu kesatuan fungsional yang erat. Organel ini dikemukakan untuk pertama kalinya oleh Porter dan kawan-kawan pada tahun 1945. Organel tersebut merupakan bangunan yang berbentuk ruangan-ruangan yang berdinding membran dan saling berhubungan yang berbentuk anyaman. Retikulum berasal dari kata retikular, yang berarti anyaman benang atau jala, karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma, dan karena strukturnya sebagian anyaman dan untuk sebagian besar terdapat dalam endoplasma. Dengan ditemukannya retikulum endoplasma ini, sebuah sel tidak lagi dapat dianggap sebagai kantong yang berisi enzim, RNA, DNA, dan larutan-larutan bahan yang dibatasi oleh membran luar seperti pada bakteri yang primitif. Banyak rongga-rongga yang dibatasi oleh membran yang bertanggung jawab atas fungsional yang vital, di antaranya pemisahan dan himpunan sistem enzim. Dan maka dari itu disebut sebagai retikulum endoplasma. Di mana retikulum endoplasma atau RE ini merupakan organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE atau endoplasmic reticula adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri atas sistem membran. Di sekitar retikulum endoplasma adalah bagian sitoplasma yang disebut sitosol. Retikulum endoplasma sendiri terdiri atas ruangan-ruangan kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nanometer. Pembahasan yang ketiga yaitu struktur retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi atas dua kategori, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kedua macam retikulum endoplasma ini menyusun suatu sistem membran yang melingkupi suatu ruang. Oke, kita akan membahas yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Disebut retikulum endoplasma kasar karena pada membrannya melekat banyak sekali ribosom sehingga tampak kasar di bawah mikroskop dan tidak tampak licin. Elemen karakteristik dari retikulum endoplasma kasar adalah berupa lembaran tipis yang terdiri dari dua membran bersatu pada bagian tepi masing-masing dan dibatasi oleh suatu kafit berbentuk kantong yang aplatis atau sakulus. Bila letak retikulum endoplasma kasar berkembang dengan baik, letak sakulus menjadi sistematis, terarah, paralel satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berkembang dalam sejumlah jenis sel seperti sel otot rangka, tubulus ginjal, dan kelenjar steroid. Protein retikulum endoplasma bervariasi antara satu sel dengan sel lain, bergantung kepada fungsi seperti yang pertama, sintesis hormon steroid pada kelenjar gonad dan korteks ginjal. Yang kedua, detoksifikasi pada hati memiliki komponen organik yang bervariasi seperti barbiturat dan etanol. Yang ketiga, pelepasan glukosa dari glukosa 6-fosfat pada hati. Jumlah besar glikogen di dalam hati disimpan sebagai granula yang terikat dengan membran luar retikulum endoplasma halus. Berikut ada gambar dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus.
Oke, pembahasan yang keempat yaitu komposis retikulum endoplasma. Yang pertama ada selaput retikulum endoplasma. Dari analisis kimia diperoleh bahwa selaput retikulum endoplasma terdiri atas lipida 30% dan protein 70%. Lipida sebagian besar berupa fosfatidilkoil, fosfatidilkolinil. Selaput retikulum endoplasma mengandung lebih sedikit glikolipida dan kolesterol daripada selaput sel. Sedangkan protein selaput retikulum endoplasma umumnya adalah berupa glikoprotein dengan berat molekul sekitar 10.000 sampai 20.000 Dalton. Enzim yang terdapat di selaput retikulum endoplasma sangat bervariasi, antara lain glukosa 6-fosfat atau nukleosida fosfat dan kosiltransferase. Glukosa 6-fosfat atau nukleosida fosfat yaitu enzim yang berperan dalam metabolisme asam lemak, sintesis fosfolipida, dan steroida. Sedangkan kosiltransferase yaitu enzim yang berperan dalam sistem glikolipida dan glikoprotein. Yang kedua, cairan luminal retikulum endoplasma. Isi lumen retikulum endoplasma atau RE merupakan cairan yang mengandung sejumlah holoprotein, glikoprotein, dan lipoprotein. Kandungan lumen retikulum endoplasma ini sangat bervariasi seiring dengan jenis sel dan keadaan fisiologis sel tersebut. Misalnya, retikulum endoplasma plasmosit atau sel plasma berisi imunoglobulin, retikulum endoplasma fibroblast berisi rantaian protokolagen dan enzim-enzim hidrolase. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu fungsi retikulum endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma antara lain untuk sintesis lipid, lemak, fosfolipid, dan steroid, mengatur metabolisme karbohidrat, dan menghancurkan racun untuk obat-obatan di dalam sel hati, dan menyimpan ion kalsium yang penting untuk kontraksi otot. Selain itu, retikulum endoplasma juga memiliki fungsi khusus, di antaranya, yang pertama ada detoksifikasi. Retikulum endoplasma selain mengandung enzim untuk sintesa lipid, juga mengandung enzim detoksifikasi obat-obatan dan metabolit yang tidak terlarut dalam air. Adanya enzim ini menjadikan obat-obatan yang tidak larut air menjadi larut dalam air melalui serangkaian proses kimia sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh lewat urin. Yang kedua, sintesa lipida. Pada membran retikulum endoplasma menghasilkan hampir semua macam lipida yang dibutuhkan untuk pembentukan membran yang meliputi fosfolipida dan kolesterol. Yang ketiga, menghasilkan ceramida. Membran retikulum endoplasma menghasilkan ceramida yang akan dibawa ke aparatus Golgi sebagai bahan baku untuk sintesis glikosifingolipida. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya mengenai retikulum endoplasma. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.